Saudara, kita tutup. Kita tahu nih tujuan mereka nih ke sana nih. Mereka mau nyerang Islam, bukan nyerang Arab, saudara. Bukan. Salah kalau kita anggap mereka mau nyerang Arab. Mereka mau nyerang Islam, diawali dengan nyerang Arab. Arab ini cuma perantara ya ikhwan. Yang mereka mau serang Islam, yang mereka mau hancurkan adalah Islam. Bagaimana caranya? Adu syariat dengan adat. Adu yang Arab dengan bukan Arab, saudara. Mereka mau adu domba antara syariat dengan adat, antara yang Arab dengan bukan Arab. Mereka serang Arab, menumbuhkan rasa benci kepada Arab, saudara. Tujuannya ingin mengikis Islam, ingin menghancurkan Islam. Nah, maka itu sengaja saya sampaikan begini. Kalau Al-Quran diturunkan dalam bahasa Jawa, tentu dibacanya dengan langgam Jawa. Kalau Al-Quran diturunkan dalam bahasa Indonesia, silakan baca dengan langgam Indonesia. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, harus dibaca dengan notasi Arab. Saya kasih contoh. Jujur, kita ini orang Jakarta khususnya. Kalau ada orang dari Jawa datang ke Jakarta, belum bisa bahasa Jakarta, belum bisa dialek, tapi sok ngomong Jakarta, pakai dialek Jakarta, terus terang, enek gak dengernya? Ya terus terang aja kita enek. Ya orang gak bisa ngomong Betawi, sok Betawi. Sama, orang Betawi mau ngomong bahasa Jawa, di Jawa sana dipaksa-paksain, orang Jawa enek, saudara. Loh kenapa? Karena bahasa Jawa, kalau disampaikan dengan notasi Jawa, enak. Bahasa Betawi, kalau disampaikan dengan langgam Betawi, enak. Atau contoh bahasa Inggris, ada yang baca begini, saya mau tanya, enak apa enggak? I'm going to Bandung. Ya terus terang aja kan enggak enak, saudara. Orang Jawa Barat enggak mau kalah, apa dia bilang? How are you? Lah kan enggak enak didengarnya, saudara. Bukan maunya. Memang bahasa Inggris pakai notasi Inggris, bukan pakai notasi Sunda atau notasi Jawa. Itu dalam percakapan sehari-hari seperti itu. Nah begitu juga Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, maka bacalah dengan langgam Arab. Oh ada lagi yang mengatakan begini dari kementerian. Ya sudahlah, ini dibaca di sana, ini kan jadi pembelajaran kita semua. Lagi pula, kan gak semua orang Indonesia bisa langgam Arab. Maklumilah kalau mereka yaitu tidak pakai langgam Arab. Saudara, ini kita jawab dengan dua jawaban. Pertama, itu qori yang baca di Al-Quran, doktor dari perguruan tinggi Islam. Dia bisa qiraat dengan langgam Arab. Dia sengaja pakai langgam dalang dan pewayangan. Bukan dia nggak mampu. Kalau orang nggak mampu lain cerita. Ini mampu, tapi dia nggak mau pakai, saudara. Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, saudara. Siapa bilang orang Indonesia ini, saudara, nggak mampu melanggamkan Arab? Jangan merendahkan bangsa Indonesia. Jangan menghina rakyat Indonesia, saudara. Puluhan kali musabaqat tilawatil Quran tingkat dunia digelar di berbagai negara. Qori-qori Indonesia selalu keluar sebagai juara. Kalau orang Indonesia tidak bisa baca Quran dengan langgam yang semestinya, nggak nantinya dia jadi juara. Dia mengalahkan qori Mesir, dia kalahkan qori Libya, dia kalahkan qori Aljazair, dia kalahkan qori dari Syria, dia kalahkan qori dari Libanon, dari berbagai tempat. Qori-qori Arab kalah sama qori-qori Indonesia. Loh kenapa bisa begitu? Karena memang pembacaannya lidahnya fasih. Lidahnya fasih mengucapkan huruf. Kemudian tajwidnya dia kuasai, suaranya bagus, saudara. Nah karena dia husnul ada fitilawatil Quran, saudara, wah husnus shod, saudara, husnul tajwid, dia juara. Yang nggak bisa baca Quran dengan langgam Arab, yang nggak ngaji. Yang nggak ngaji, saudara. Ya mungkin karena presiden yang nggak ngaji, ya dia nggak bisa. Kalau yang ngaji bisa, saudara. Yang ngaji di pesantren, di madrasah, di majelis taklim, bisa. Siapa bilang nggak bisa? Jangan merendahkan bangsa Indonesia, saudara. Bahkan Anda boleh lihat saat ini orang Indonesia, walaupun dia nggak bisa baca Al-Quran, tapi mengucapkan lafaz Allah semua fasih. Anda kalau ke Pakistan, ke India, Anda dengerin lafaznya. La ilaha illallah, subhanallah,
Itu yang mereka gunakan. Saudara, Allahu Akbar. Kita dengar azan di India, asyhadu alla ilaha illallah. Nah, saya mau dengar. Kalau kira-kira di masjid kita nih di Pondok Bambu besok pagi ada anak muda azannya begitu, ditempelin nggak memarbot? Ditempelin memarbot, lu belum bisa azan udah mau azan. Orang Indonesia fase-fase sebut Allah, subhanallah, astagfirullah, la ilaha illallah. Nah, jadi kalau soal kefasihan kita nggak ragukan lagi. Kalau ada yang tanya kenapa sih orang Indonesia fasih, ya jangan kaget. Karena dulu dai-dai yang datang ke Indonesia nih, ini datang dari Hadramut, datang dari Yaman. Lisan Hadramnya lisan fasih, saudara. Kita tahu dulu injit-injit kita kalau lagi ngajarin orang Indonesia ngaji, nggak bisa disabet, saudara. Ngomong dot nggak bisa, dot disabet. Sampai dotnya benar, saudara. Emang begitu dulu. Dulu nih injit-injit kita, habaib, masyaikh, saudara, yang ngajar di Indonesia nih dari Hadramut, ya begitu. Karena lidah orang-orang Hadramut, orang-orang Yaman ini fasih, orang Indonesia lidahnya ikut jadi fasih. Alhamdulillah gurunya fasih, muridnya pinter, jadi fasih juga, saudara. Nah ini yang mesti kita ingatkan. Nah kemudian begitu kita protes habis-habisan, saudara, ada yang mengatakan sudahlah, ini kan di istana presiden, kita mesti maklumilah. Nah kalau yang ini saya jawabnya gampang. Ada beberapa pejabat petinggi dari dewan maupun dari eksekutif yang ngontak supaya saya tidak menyoroti ini lagi, supaya saya tidak memprotes itu presiden ataupun menteri agama di berbagai mimbar. Jawab kita ringkas, baik. Kalau presiden nggak mau diprotes, saya punya usul. Saya punya usul. Kalau nggak dikatakan syarat, saya katakan saya punya usul. Ini kita sampaikan sebelum tanggal 17 Agustus. Kita katakan nanti pada peringatan 17 Agustus itu diistanakan digelar perayaan memperingati HUT kemerdekaan RI. Nah saya minta nanti presiden mengajak yang hadir nyanyi Indonesia Raya dengan langgam Cicakrowo. Lakukan itu Indonesia Raya. Atau nyanyikan aja Indonesia Raya dengan langgam Betawi. Nyok kita nonton ondel-ondel. Kan orang Betawi ada lagi gitu. Nyok kita nonton ondel-ondel. Nyok. Nah, nyanyi lagi Indonesia Raya. Indonesia tanah airku. Oi. Boleh gak, saudara? Kita sampaikan kepada para pejabat kita, apa boleh? Mereka jawab, nggak boleh, Habib. Nah, kalau lagu Indonesia Raya, nggak boleh seenaknya kau ubah. Notasinya nggak boleh diubah. Bahasanya nggak boleh diubah. Nadanya nggak boleh diubah. Ini Al-Quran. Kitab Allah. Kitab mulia, kitab suci, kitab agung, kitab sakral. Kok seenaknya kau rubah? Saudara, nggak bisa, kurang ajar. Giliran lagu Indonesia Raya nggak boleh, saudara. Ya, memang nggak boleh. Kenapa? Ada Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 yang melarang lambang negara, saudara, untuk diubah-ubah. 1. Bendera merah putih. 2. Lambang Garuda Pancasila. 3. Bahasa Indonesia, termasuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siapa yang coba-coba ubah dengan sengaja, minimal, saudara, 5 tahun penjara. Nah, mereka tahu aturan. Itu aturan mereka yang buat. Al-Quran juga ada aturannya. Allah yang sudah buat aturannya. Waratil Qur'ana tartila. Nabi yang sudah membuat aturannya. Iqra'ul Qur'an biluhunil Arab. Nah kalau kau punya peraturan gak boleh dilanggar, kok peraturan Allah dan Rasulnya seenaknya kau mau langgar? Nah gak bisa, saudara. Nah ini setelah kita sampaikan begini, ya, mereka gak bisa ngomong apa-apa. Oh begitu Habib, ya emang begitu. Nah habis bagaimana? Suruh presiden nyanyiin Indonesia Raya, berani gak? Pakai langgam Cicakrowo, pakai langgam balonku ada 5, suruh nyanyiin. Nah jadi ini persoalan bukan persoalan kecil, persoalan serius, saudara. Segala sesuatu ada aturannya. Ini ceramah aja ada aturannya nih. Boleh saya kasih contoh? Boleh gak nih? Boleh. Di sini ada Syekhul Walid, Ustadz Taufik. Saudara, saya ingin mempersilahkan beliau untuk ceramah. Katakan saya diminta oleh Pak Fahmi sebagai MC. Saya katakan begini. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, sesaat lagi kita akan mendengarkan tausiah yang penuh hikmah, untayan mutiara. Hikmah yang akan disampaikan oleh guru kita yang mulia, Al-Muhtaramul Mukarram Syekhul Walid Al-Ustadz Taufik Bajber. Kepada beliau
falyatafaddal. Saya mau tanya, itu cara santun tidak? Jujur, santun tidak? Ramah tidak? Akhlak tidak? Bagus tidak? Emang begitu cara MC, saudara. Nah, kalau umpamanya saya rubah nih, saya berdiri nih jadi MC. Nah, ini banyak yang hadir, apa saya bilang? Para penonton berbahagia, sebentar lagi kita akan sama-sama mendengarkan ceramah berapi-api dari guru kita dari Jawa Timur. Dialah, kita persilakan, Ustaz Taufik. Yang di belakang jawab, ini mau ceramah apa main bola? Ini mau ceramah apa main tinju, saudara? Jujur saya tanya, itu cara begitu sopan tidak? Santun tidak? Akhlak tidak? Kurang ajar, saudara. Malah di luar udah ada yang nyeletuk, gila itu. Artinya apa? Mempersilahkan ceramah ada aturan, mempersilahkan tinju ada aturan. Nah, saya balik sekarang. Mike Tyson diundang di Senayan, saudara. Mau main tinju ini di Stadion Utama Senayan yang nonton 100.000 orang. Kebetulan karena saya pernah jadi MC seperti tadi, saya diundang sama promotor jadi MC Mike Tyson. Saya terima, saudara. Nah, begitu di Senayan saya naik pakai sorban begini, saudara. Ini di atas ring, ini di pojokan Mike Tyson nih udah siap naik ke ring nih. Kan mesti dipersilahkan dulu. Nah, begitu mempersilahkan, apa saya bilang? Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sesaat lagi kita akan sama-sama menikmati pertunjukan yang akan dipertontonkan oleh saudara kita yang tercinta, Al-Muhtaramul Mukarram Ustadz Mike Tyson. Kepada beliau falyatafaddal. Kira-kira di Senayan apa yang terjadi itu? Semua buka sendal sama sepatu ditimpuk kita, saudara. Ini mau main tinju apa ceramah? Maaf, kira-kira jelas gini? Artinya saya hanya ingin memberikan contoh-contoh yang mudah dipahami oleh masyarakat dari berapapun kalangan umurnya, bahwa segala hal itu ada aturan, saudara. Ceramah ada aturannya, tinju ada aturannya, nggak boleh digabung-gabung. Dalang pewayangan ada aturannya, baca Quran ada aturannya, jangan dicampur aduk dong. Nggak bisa, saudara. Andai kata pun dikatakan itu khilafiyah, tapi itu tidak lazim. Jangan sesuatu yang tidak lazim kita pertontonkan. Saya mau kasih contoh tidak lazim. Satu lagi saya kasih contoh. Boleh saya kasih contoh lagi satu? Baik, saya katakan ini ada piring. Saya dagang di warteg. Anda datang memesan nasi dengan lauknya. Saya ambil piringnya, saya ambil lap yang bersih, saya lap. Anda lihat, saya bersihkan, saya nggak mau ada debu, saya nggak mau kotor buat pelanggan saya. Habis itu saya tuangkan nasinya, lauknya saya sediakan. Ngambil lauknya pun pakai jepitan, nggak main pakai tangan gitu, supaya bersih. Jujur, saya tanya, bersih tidak? Selera gak makannya? Selera. Oh, ini bersih di warung. Nah, karena Anda pikir saya bersih, beberapa hari kemudian Anda datang lagi. Nah, mau makan lagi nih di warung kita. Nah, kemudian begitu Anda pesan nasi melauk, saya cari lap, nggak ada. Ada celana dalam. Ini celana dalam bersih, bukan dari dipakai, bersih udah dicuci. Saya pikir bersih ini saya lap. Anda protes, Pak, jangan pakai celana dalam dong. Bersih. Saya lap. Habis saya lap, saya taruh nasi, saya kasih. Kira-kira nafsu gak makannya? Jujur aja udah. Ini yang makan bilang, gendeng nih orang. Sempak buat ngelap. Walaupun itu celana dalam bersih, saudara. Walaupun bersih. Kenapa? Tidak lazim. Jadi melakukan sesuatu yang tidak lazim depan publik, itu bisa membuat jadi fitnah. Membaca Al-Quran dengan nanggam dalam pewayangan, hal yang gak lazim di tengah masyarakat Indonesia, saudara. Jangan dimulai, jangan disponsori. Itu berbahaya, bisa jadi fitnah.
Baik, kita tambahkan lagi saudara. Ini kalau mau dalil, mau dari Quran, mau dari hadis, mau pakai logika, semua tetap nggak boleh mereka lakukan itu. Baik, sekarang kalau andai kata pembacaan Al-Quran boleh pakai langgam dalang, pewayangan, dan lain sebagainya, lalu bagaimana nasib amin dalam sholat nanti? Nanti kalau sekarang kan imam mengatakan waladdallin. Di mana-mana amin sama. Nah sekarang kalau waladdolinnya pakai wayang, waladdallin. Aminnya gimana? Aminnya gimana? Tinggal orang Sunda yang jadi makmum. Naon iya? Bingung orang Betawi. Apaan tuh? Kenapa? Aminnya nggak bakal seragam, saudara. Karena jamaah kita macam-macam suku. Tapi kalau waladdallin dengan qiraat biasa, mau di Mekah, mau di Mesir, mau di Amerika, sama aminnya, saudara. Nah, karena itu, saudara, dalam Sahihul Bukhari dengan tegas Nabi mengatakan, Iqra'ul Qur'an ma'talafat qulubukum, kata Nabi. Bacalah Al-Quran dengan yang menyatikan hati kalian, kata Nabi. Jangan baca Al-Quran menimbulkan perpecahan. Nah kalau baca Al-Quran dengan langgam dalang pewayangan, saya mau tanya, ini menjalin menyejukkan hati atau meresahkan? Meresahkan, saudara. Nabi nggak kasih, kata Nabi, Iqra'ul Quran ma'talafat qulubukum. Baca Al-Quran. Baca. Dengan bagaimana kita baca? Yang menyatukan hati kita, yang menyejukkan hati kita, bukan meresahkan. Sebagai tambahan lagi, saudara, jangankan langgam dalang pewayangan, saudara, langgam Arab saja tidak semuanya boleh untuk baca Al-Quran. Contoh satu, mari kita lihat gambus. Dari mana sih asalnya? Arab. Apa boleh baca Al-Quran dengan notasi gambusan? Nggak boleh, saudara. Walaupun gambus itu langgam Arab. Karena gambus itu langgam Arab untuk pertunjukan hiburan, nggak boleh buat baca Al-Quran. Al-Quran bukan pertunjukan, saudara. Begitu juga langgam tari perut, dari Arab, saudara. Tari perut itu langgamnya dari Arab. Apa boleh baca Al-Quran dengan langgam tari perut? Nggak boleh, saudara. Barang siapa yang dengan sengaja membaca Al-Quran dengan langgam tari perut, padahal dia tahu langgam tari perut itu untuk pertunjukan maksiat, berarti dia sudah melecehkan Al-Quran. Dan dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tegas, man istahza'a bil Quran faqad irtadda. Barang siapa yang memperolok-olok Al-Quran, maka dia sudah murtad dari agamanya. Nah, jadi nggak boleh sembarangan, saudara. Nah, ini yang mesti kita luruskan dulu. Nggak bisa seenaknya. Yang langgam Arab saja, langgam Arab, gambusan, qasidahan, tari perut, nggak boleh untuk dibaca digunakan buat membaca Al-Quran. Nggak boleh, saudara. Kenapa? Karena semua itu untuk pertunjukan hiburan. Al-Quran begitu mulia, Al-Quran begitu agung, sakral, suci. Nggak boleh sembarangan orang melakukan pembacaannya. Nah, jadi hal-hal semacam ini sengaja kita sampaikan kepada segenap umat supaya tahu betul bahaya mengubah-ubah daripada langgam bacaan Al-Quran. Baik, selanjutnya, saudara, ada protes, tapi sungguh pun begitu. Kenapa sih saya dan kawan-kawan begitu keras menolak pembacaan Al-Quran itu dengan langgam kedaerahan, saudara? Padahal sebagian kiai membolehkan, saudara. Singkat jawab kita, karena kami tahu siapa yang mengusung ini, karena kami tahu siapa ini yang punya program, saudara. Dan kita tahu tujuan mereka. Kalau hari ini mereka berhasil membiarkan Al-Quran dibaca dengan langgam kedaerahan, besok mereka akan berupaya supaya Al-Quranul Karim di Indonesia cukup dicetak terjemah bahasa Indonesia saja. Mau ngapain pakai tulisan Arab? Bangsa Indonesia, kamu dijajah sama Arab? Mau diperbudak sama Arab? Itu adat Arab. Yang penting ambil Islamnya, ambil Qurannya, buang Arabnya. Cukup baca terjemah. Umat agama lain kitab sucinya pakai bahasa Indonesia kok. Kenapa umat Islam mesti pakai bahasa Arab? Ini tujuan mereka, saudara. Kalau dibiarkan sangat berbahaya. Bukan sekedar khilafiyah. Kalau sekedar khilafiyah, kita tidak akan besar-besarkan. Kalau ini murni dilakukan oleh ulama-ulama yang istiqomah, bukan datang dari liberal, kita tidak persoalkan, saudara. Ya, ini khilafiyah.
Tapi karena ini keluar dari kelompok liberal, diusung oleh kelompok liberal, saudara, mereka punya tujuan-tujuan yang sudah mereka atur dan sudah mereka rencanakan dari jauh-jauh hari. Ini harus dibendung. La taftahul bab. Jangan sekali-kali Anda buka pintu untuk mereka, saudara, mengubah-ubah daripada agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau ini dibiarkan, apalagi bahayanya besok. Nah, besok kalau mereka nggak suka, sekarang udah terbukti, mereka nggak suka jilbab, mereka bilang Arab. Nah, mereka nggak suka jenggot, mereka bilang Arab. Nah, besok kalau mereka nggak suka hukum potong tangan pencuri, mereka bilang Arab. Mengapain pencuri dipotong tangan? Itu hukuman orang Arab itu. Itu hukuman keras, radikal. Itu tradisi Arab, adat Arab. Cukup pakai hukuman kita saja. Besok zani muhson yang mestinya dirajam sampai mati, mereka akan katakan rajam itu Arab. Besok anak gadis, anak bujang berzina yang mestinya dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun, mereka bilang cambuk itu Arab. Mengapain kita pakai Arab itu semua? Nggak sampai di situ. Kalau ini dibiarkan, besok sholat kita ditolak juga. Mengapain sholat pakai takbiratul ihram? Mengapain pakai baca suratul Fatihah? Mengapain pakai takbir, pakai tahmid, pakai tasbih? Mengapain ada duduk, ada sujud? Nggak perlu. Ambil sholatnya, buang Arabnya. Nggak perlu ada unsur Arab. Jadi sholatnya bagaimana? Udah berdiri aja, ngadep sang hyang, baca aja eling, eling, eling. Mau dibawa kemana kita, saudara? Nah, jadi artinya, saudara, kita tutup. Kita tahu nih tujuan mereka nih ke sana nih. Mereka mau nyerang Islam, bukan nyerang Arab, saudara. Bukan. Salah kalau kita anggap mereka mau nyerang Arab. Mereka mau nyerang Islam, diawali dengan nyerang Arab. Arab ini cuma perantara, ya ikhwan. Yang mereka mau serang Islam, yang mereka mau hancurkan adalah Islam. Bagaimana caranya? Adu syariat dengan adat, adu yang Arab dengan bukan Arab, saudara. Mereka mau adu domba antara syariat dengan adat, antara yang Arab dengan bukan Arab. Mereka serang Arab, menumbuhkan rasa benci kepada Arab, saudara. Tujuannya ingin mengikis Islam, ingin menghancurkan Islam. Nah, maka itu sengaja saya sampaikan begini. Saya ceramah dari Sabang sampai Merauke dari sejak bulan Mei sampai hari ini, saudara. Saya nggak peduli, kita sampaikan. Kadang-kadang dai-dai yang berasal dari keturunan Arab mau bicara nggak enak, saudara. Karena ada bau Arab yang nggak ada urusan. Ini agama samawi, ini agama Allah. Harus kita sampaikan. Kita di sini bukan bela Arab, kita bela Islam. Dan mereka bukan serang Arab, mereka serang Islam. Nah, kalau kita bela Islam, harus dengan perantara bela Arab, ya kita kerjakan, saudara. Mereka menumbuhkan rasa benci kepada Arab. Memang Nabi Muhammad itu siapa? Memang Al-Quran itu bahasa apa? Memang bahasa di sorga nanti bahasa apa yang digunakan? Dari mana mereka mengajarkan orang untuk benci Arab, saudara? Nah, ini yang perlu kita waspada, saudara. Jadi banyak sekali sebetulnya yang ingin kita sampaikan dari percontohan-percontohan. Tapi dari ceramah-ceramah yang mereka sampaikan tersebut, terbuktilah kalau begitu yang mereka masuk Islam, yang mereka maksud Islam Nusantara, bukan Islam di Nusantara, bukan Islam yang rahmatan lil alamin, bukan. Tapi Islam yang sudah dipreteli dari unsur Arabnya. Walaupun unsur Arab itu merupakan bagian syariat, saudara. Dia mau preteli satu-satu. Nah, inilah karenanya sekali lagi dan sekali lagi. Kemarin malam tahun baru saya diundang untuk menyampaikan ceramah di Tugu Pahlawan Surabaya. Yang hadir kemarin itu ratusan ribu orang. Dahsyat luar biasa. Semua tokoh NU hadir di Jawa Timur, masyarakatnya juga hadir, saudara. Itu ada acara selawat Habib Syekh As-Segaf, dan kebetulan saya yang diminta untuk ceramahnya. Ini yang saya sampaikan. Yang saya sampaikan adalah soal Islam Nusantara. Ternyata masyarakat yang hadir yang merupakan grassroots NU, mereka antusias. Mereka sepakat dengan kita. Mereka anti dengan yaitu dengan propaganda liberal. Saudara, ya, kita sampaikan apa yang saya sampaikan di sini, saya sampaikan di atas mimbar. Sampai TV 9 yang selama ini menjadi corong daripada aliran Nusantara, begitu saya ceramah 5 menit, dia masih muat. Begitu saya bicara Islam Nusantara, dia putus. Enggak berani muat, saudara. Nah, saya ditanya, Habib ini bagaimana TV 9 kok diputus begini? Saya bilang, ya mana mau mereka siarkan, orang mereka corongnya kok. Nah, kalau mereka corongnya kemudian mereka siarkan saya, sama juga nelanjangin diri sendiri.
Nah ini yang perlu kita sampaikan. Jadi kita nggak peduli. Saya keliling pondok-pondok pesantren NU. Kemarin saya ceramah di pondok pesantren Banyu Anyar. Itu pondok pesantren tertua yang ada di Madura. Saudara pimpinan Kiai Haji Muhammad Rafi'i Baidawi, kita sampaikan persoalan ini. Kita keliling Bangkalan, Pamekasan, Sampang. Kita keliling Jawa Timur, kita ke Lombok, kita kemana tempat, semua kita sampaikan kepada umat Islam persoalan ini. Nah, akhirnya kita tutup, yaitu apa-apa yang kita sampaikan kepada mereka dengan mengingatkan, innamal mu'minuna, sesungguhnya orang beriman itu bersaudara, apapun suku bangsanya, ya. Nggak peduli, mau Arab, mau Cina, mau India, selama dia beriman kepada Allah, maka mereka adalah bersaudara. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan apapun suku bangsanya, kalau mereka bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah, saudara, mereka akan mulia di sisi Allah. Bahkan mereka lebih mulia dari yang punya nasab apapun, saudara. Kalau yang punya nasab tersebut tidak bertakwa kepada Allah, yang ajam lebih mulia daripada yang Arab. Kalau yang ajamnya bertakwa, yang Arabnya nggak bertakwa, saudara. Nah ini yang ingin kita ingatkan kepada semua. Jadi kita nggak mau umat ini diadu domba atas nama suku bangsa, satu disuruh celak yang satu. Oleh karenanya saya tidak ragu-ragu mengatakan bahwa aliran Nusantara yang saat ini dipropagandakan oleh kaum liberal adalah aliran rasis dan fasis, saudara. Mereka benci Arab, mereka ingin menanamkan kebencian kepada Arab, mereka ingin hilangkan segala aroma Arab, segala adat tradisi Arab, bahkan mereka ingin hancurkan Islam atas nama itu adalah adab Arab yang nggak boleh ditiru, ya ikhwah. Nah, ini harus kita lawan, ini nggak boleh kita biarkan. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemenangan. Nah, jadi sejauh ini kita lihat di kalangan kiai-kiai NU sekalipun di daerah-daerah banyak yang menolak, ya. Kiai-kiai NU yang garis lurus semua menolak propaganda tersebut. Dan sebagai tambahan, Islam Nusantara saat ini yang diusung oleh kaum liberal itu mendapat dana dari APBN resmi. Ada surat tertulis, saudara, dari Menteri Agama RI. Jadi artinya ini sudah jadi program pemerintah. Dan Jokowi pada saat berpidato di depan DPR RI dalam rangka menyambut HUT RI mengatakan Islam kita adalah Islam Nusantara. Dan nggak sampai di situ, saudara. Tokoh liberal ditanya, apa itu yang dimaksud Pak Jokowi Islam Nusantara? Nah ini tokoh-tokoh ini mengatakan Islam Nusantara itu adalah Islam yang lembut, yang santun, bukan Islam Arab yang keras dan radikal. Pakai ada tambahan, bukan Islam Arab yang keras dan radikal. Kita paham, mungkin yang dia maksud ini Arab-Arab yang lagi pada perang, saudara, yang keras. Tapi itu tidak mewakili Islam, saudara. Jangan terus mengatakan Islamnya yang radikal. Kalau Islam Arab mereka katakan Islam keras, Islam radikal, Islam ekstrim. Lalu Islamnya Nabi Islam apa? Islam Nusantara. Islamnya Sayyidina Abu Bakar Islam apa? Islam Nusantara. Islamnya Sayyidina Umar Islam apa? Islam Nusantara. Islamnya Sayyidina Utsman Islam apa? Islam Nusantara. Islamnya Sayyidina Ali Islam apa? Islam Nusantara. Nggak boleh seenaknya mereka bicara begitu, saudara. Nah karena ini sudah menjadi program pemerintah, jangan kaget. Saat ini Islam Nusantara sudah menjadi mata kuliah di perguruan tinggi Islam, ya ikhwan. Termasuk Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Kemarin 3 putri saya masuk diterima ujian di UIN dan ikut sekolah di UIN. Begitu lagi posma, yaitu pekan orientasi. Apa istilahnya itu? Jadi lagi pekan orientasi, anak-anak saya ini mendapat tugas. Untuk apa? Untuk bikin tulisan tentang Islam Nusantara. Akhirnya mereka lapor, apa? Ini disuruh tulis nih tentang Islam Nusantara. Nah terus kamu mau tulis apa? Ya tulis saja isi ceramah apa? Ya tulis saja. Ntar kalau nilainya jelek bagaimana, Abang? Nggak apa-apa. Diberhentikan pun nggak apa-apa. Katakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Mulai mereka kuliah. Kuliah sehari pulang, umiknya nanya di rumah, belajar apa tadi? Islam Nusantara, Mi. Besoknya pulang dari tempat kuliah, belajar apa tadi? Islam Nusantara. Umiknya terus menjelit, berhenti kata Umi. Anak kita cabut, yang 2 kita cabut. Kalau yang 3 tinggal semester akhir karena pindahan dari Universitas Ahqaf. Jadi sengaja saya tidak pindahkan, tapi yang 2 yang baru kita tarik. Nah, sekarang kita kirim ke Gresik, ke Jawa Timur. Jadi artinya memang Islam Nusantara sudah menjadi mata kuliah resmi di perguruan-perguruan tinggi Islam negeri maupun swasta, kecuali swasta yang masih tetap istiqomah di jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah
tidak akan mengajarkan materi tersebut. Kalaupun diajarkan, hanya Islam Nusantara dalam makna Islam di Nusantara. Islam sebagai sesuatu yang agama yang sudah menjadi bagian tidak terpisahkan dari masyarakat Nusantara. Tidak seperti yang kita terangkan barusan ya ikhwan. Nah terus kalau pertanyaannya, tapi kenapa ada kiai-kiai sepuh katanya setuju dengan Islam Nusantara? Saudara, kiai sepuh ini orang baik. Mereka orang soleh. Saya contohkan seperti Kiai Haji Maimun Zubair dari Jawa Tengah. Orang baik, saudara. Nah dia bertanya kepada salah satu tokoh, apa sih itu Islam Nusantara? Dalam Munas ini. Nah terus dijawab, Islam Nusantara itu Pak Kiai Islam yang rahmatan lil alamin, yang lembut Pak Kiai. Nah Kiai jawab, oh kalau begitu saya setuju. Nah kan Kiai jawab sesuai dengan informasi yang dia dapat ya ikhwan. Jadi saya tidak salahkan. Orang tua, saudara, dapat informasi seperti itu, terus dibenarkan. Bukan dia saja, saya pun kalau tanya apa itu Islam Nusantara, terus orang jawab Habib Islam Nusantara yang rahmatan lil alamin, saya nggak ribut saudara, saya nggak protes saudara. Nah, tapi kalau Islam Nusantara para pengusungnya bicara seperti tadi, mengarab-arabkan syariat Islam, nggak boleh kita biarkan saudara, wajib untuk kita tolak. Nah ini yang saya mau sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Jadi jangan kaget kalau saya dan kawan-kawan di FPI di atas mimbar, mungkin Anda ada yang menemukan rekamannya di YouTube dan lain sebagainya. Dalam soal ini memang kami bersikap keras untuk menjaga, nah, supaya mereka tidak mempermainkan syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pikir cukup, itu yang bisa saya sampaikan. Saya minta maaf waktunya cukup panjang sekali kita ambil, tapi mudah-mudahan bagi yang bertanya pada bulan yang lalu sudah terpenuhi, yaitu rasa ingin tahunya tentang Islam Nusantara dan tentang sikap kami terhadap Islam Nusantara. Cuman sebelum saya akhiri, saya belakangan ini tidak lagi menyebut mereka Islam Nusantara, tapi saya sebut mereka aliran Nusantara. Islam terlalu mulia kalau harus digandeng-gandengkan dengan terminologi yang punya tujuan untuk merusak Islam. Nah jadi saya nggak mau lagi sebut mereka Islam Nusantara. Dari tadi saya sebut karena pertanyaan Islam Nusantara, saya jelaskan dulu. Nah, tapi di terakhir saya ingatkan, kami menyebut mereka sekarang bukan Islam Nusantara, tapi aliran Nusantara. Nah baik, itu saja yang bisa saya sampaikan.